Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin, kita bertemu lagi di pembelajaran basis data ya. Walaupun memang masih di masa pandemi, masih belajar dari rumah ya. Jadi jangan sampai motivasi kita turun ya. Karena harus lebih termotivasi untuk meningkatkan pembelajaran kita ya. Astri, mana Astri? Silakan pimpin doa Astri. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Asri ya yang telah memimpin berdoa ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya. Ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita implementasikan di dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajarannya, Bapak cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ya. Kemudian Agung Muhammad. Hadir, Pak. Muhammad Makarim. Ya, ada ya. Ali Hadir, Rahman. Hadir. Hadir, Pak. Andri Ramdhani. Ya. Di masa pandemi seperti ini, Bapak ingatkan sekali lagi menjaga protokol kesehatan ya, kemudian untuk selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian ya. Kemudian di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai hierarki basis data ya, sudah ya, hierarki basis data. Kemudian ada IRD ya, di ranah perancangan ya, ada di IRD, Entity Relationship Diagram. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar yang namanya normalisasi basis data ya. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Berapa? Pak. Audio mungkin tidak terdengar ya. Ya, Pak, Minimal, tidak ada audio. Ya, minimal kelihatan ada teksnya. Dari tayangan video yang barusan, coba ada yang ditangkap tidak mengenai apa itu SQL? Jadi bahasa yang dipakai buat bikin database itu, Pak. Oh ya, dasar yang dipakai Buat bikin database. untuk membuat database. Iya, ya bisa mendekati ya. Lihat di sana ya. Yang pertama 3.4 memahami kelompok perintah yang termasuk DDL, DML dan DCL dalam basis data. Kemudian KD yang kedua membuat kelompok perintah yang termasuk DDL, DML dan DCL dalam basis data ya. Kita lihat peta konsepnya ya. Di sana yang namanya perintah SQL ya atau Structured Query Language itu ada secara umum itu kalau yang biasa orang tahu itu 3 ya, DDL, DML dan DCL. Tapi kalau digali lebih dalam lagi ternyata ada yang keempat yaitu TCL ya. Ya. Apa saja itu nanti kita bahas satu persatu ya. Khusus di pertemuan hari ini kita belajarnya tentang DDL ya, Data Definition Language, di mana kelompok perintah DDL ini ada 3 ya. Ada create, ada drop, kemudian ada alter table ya. Sambil nanti kalian buka juga si MySQL-nya ya. Software yang digunakannya itu ada beberapa di sana ya. Ya, jadi yang pokoknya itu adalah DBMS ya, Database Management System ya. Software yang kita gunakan untuk mengelola basis datanya adalah boleh MySQL, boleh MariaDB ya. Jadi yang namanya SQL itu atau Structured Query Language itu adalah suatu bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi sistem basis data ya lainnya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Halo, masih bisa terdengar? Ya. Bisa? Bisa kedengaran. Ya, alhamdulillah. Bisa, Ya. Pak.
Jadi kita lanjut ya, kita lanjut nih. Bapak ngecek nih. Perintah DDL tersebut digunakan untuk lebih pada manipulasi struktur dari database ya. Yang namanya manipulasi struktur atau mendefinisikan atau memanipulasi struktur database itu ada beberapa operasi ya. Jadi, ya sampai di sini bisa diikuti mengenai perintah DDL ini. Bisa, Pak. Coba pernah nggak merasa kita itu sebenarnya sehari-hari itu erat kaitannya dengan SQL? Enggak, Pak. Ayo. Kenapa enggak? Ya. Oh, berarti belum ini ya. Belum nyambung ya. 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 Ya, mau tanya Iqbal. Iqbal punya sosial media? Punya. Punya Instagram misalkan, punya Facebook? Punya. Padahal itu tadi kita sudah terbiasa menggunakan, namun perintah SQL-nya itu dibungkus lagi di dalam tombol-tombol ya, di dalam bahasa pemrograman ya. Kita klik tombol tag insert misalkan, kita klik tombol drop atau tombol delete, tombol update. Nah, itu sebetulnya di dalamnya itu adalah operasi-operasi SQL yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama ada create database ya. Create database itu digunakan untuk membuat basis data ya. Contohnya di sana yang Bapak tulis create database klinik, berarti membuat database klinik ya. Tipe data ini char di sana, field size-nya 4, misalkan di sana ada constraint ya, ada not null, ada primary key. Nah, not null itu apa itu? Not null. Ada yang tahu not null? Yang harus diisi bukan, Pak? Yang nggak boleh kosong. Oh iya, betul. Jadi kolom atau field yang diberi tipe data not null itu adalah kolom yang memang mesti diisi ya, tidak boleh kosong, betul ya. Tadi siapa? Ricky, Pak. Barusan yang menjawab siapa? Ricky, Pak. Ricky ya. Itu apa? Ya, bagus ya Ricky ya. Bagus Ricky. Ini drop table spasi nama tabelnya apa? Drop table spasi dokter, berarti menghapus tabel dokter gitu. Ya. Sampai di sini bisa diikuti apa yang Bapak sampaikan mengenai DDL? Bisa, Pak. Bapak. Ya. Alhamdulillah kalau Pak. Oh iya, Muhammad Restu, benar. Maaf ya, maaf. Nggak kelihatan nih ya. Muhammad Restu. Ya, Ya, silakan, kenapa? Mau bertanya apa? Itu tuh saya nggak bisa ngaktifin MySQL-nya, Pak. Sampai sekarang gitu. Ya, pokoknya begini ya. Jadi yang namanya MySQL, kita di SAM itu yang ada namanya port ya. Ada port untuk MySQL, ada port untuk Apache-nya, web server ya. Jadi kalau ada port yang bentrok yang sama dengan service dari aplikasi yang kita install di laptop kita atau komputer kita, maka akan terjadi error ya. 9 atau klik tombol run. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam database tersebut ya, online shop ya, berarti use online shop. Set produk. Di koma. Running. Nah, ini hasilnya ya. Pak, Ya. itu yang dalam kurung itu maksudnya apa, Pak? Yang 50, 30, 10. Oh ya, yang ini 13, 50, 30, 10. Ini adalah jumlah karakter maksimum ya untuk menampung data di, misalkan kalau kode produk 13 di sini. Maksimumnya kodenya ada 13 ya. Kalau nama produk di sini 50, maksimumnya 50 karakter misalkan. Ya. Jadi kita tidak bisa mengisi lebih dari 50 karakter ya. Ini misalkan jenis produk varchar 30. Nah, 30 ini adalah jumlah maksimum karakter. Jadi kita tidak bisa mengisi lebih dari 30 karakter ya. Sharing di Google Classroom-nya. Jadi Bapak minta di sana kan di bagian basis data sudah diposting mengenai materi untuk perintah SQL ya. Ada dari sikap ya. Sikap
penilaian sikap ya, dari keaktifan kalian selama belajar ya, kemudian pengetahuan secara tertulis, nanti ada soal pilihan ganda yang nanti Bapak akan share ya untuk kalian dikerjakan ya. Kemudian ada juga tugas LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Di LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, kalian diminta untuk mengerjakan membuat basis data sekolah ya. Kemudian di sana lakukan penerapan constraint sesuai dengan yang Bapak tulis di soal, publik oleh orang lain. Kalau ada pertanyaan yang sama, Bapak bisa sekaligus menjawab untuk kebanyak orang. Nah ini ya, tulis di forum, di-mention saja nama Bapak di sana ya. Silakan nanti insya Allah dijawab ya. Nanti diberikan langkah-langkahnya ya. Buat kelompok ya, maksimal 3 orang untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Siap? Nama-namanya Bapak minta tuliskan saja di notepad lah, di notepad, kirimkan di WA saja, di WA grup ya. Namanya siapa saja. Nah, itu untuk pengerjaan yang mana? Itu untuk pengerjaan LK ya, lembar kerja yang tadi Bapak sampaikan ya. Paham ya? Jadi pada pertemuan kali ini Ya, boleh Restu. Ya. kita mengenali SQL, dasar-dasar dari SQL, bagaimana cara membuat database dan cara membuat tabel, Ya. Cara mengakses MySQL Yogg, dan juga beberapa software ya yang diperlukan untuk menjalankan suatu database. Ini tadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai konsep SQL, kemudian pembagian perintah SQL ya, kemudian sudah belajar mengenai perintah DDL ya, perintah DDL ya, Data Definition Language, yang mana kelompok perintah DDL ini kita gunakan untuk melakukan pendefinisian sebuah basis data ya. Silakan Asri pimpin berdoa. Iya, Pak. Baik, Ya. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Asri telah memimpin berdoa ya. Mudah-mudahan kita semuanya Ya, diberikan sama-sama, umur Pak. yang panjang, diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.